Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Harisna kelas keperawatan A. Di sini saya akan membahas tentang kanker paru pada lansia. Kanker paru adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, bersifat ganas, dan merupakan kanker yang paling mematikan. Kanker paru merupakan penyebab kematian utama di antara penderita kanker di dunia. Usia lebih dari 40 tahun merupakan salah satu faktor risiko kanker paru. Penderita kanker paru berusia lanjut memerlukan perhatian khusus karena sering telah terjadi penurunan fungsi ginjal, jantung, hati, dan mempunyai cukup banyak penyakit komorbid lain yang perlu diperhatikan dalam memberi terapi, terutama yang sistemik. Adapun faktor penyebab kanker paru pada lansia, yang pertama, perubahan arsitektur dan fungsi paru. Paru sebagai organ penting untuk kehidupan manusia akan mengalami perubahan seiring dengan pertambahan usia. Pertambahan usia akan menyebabkan perubahan arsitektur dan fungsi paru yang dapat menyebabkan bertambahnya ruang udara, berkurangnya permukaan untuk pertukaran gas, dan perubahan sistem surfaktan. Perubahan fungsi dan struktur paru tersebut erat hubungannya dengan kebiasaan hidup seperti nutrisi, merokok, dan olahraga, lingkungan tempat tinggal baik pedesaan maupun perkotaan, dan riwayat penyakit. Yang kedua, perubahan silia. Pada lanjut usia terjadi penurunan jumlah dan perlambatan gerakan silia, sehingga akan menurunkan efektivitas bersihan patogen serta debris dari paru yang berakibat mudahnya infeksi dan perubahan sel pada lanjut usia. Yang ketiga, perubahan imunologis. Umumnya fungsi imunitas adaptif menjadi lebih kurang efisien. Kemudian yang keempat, perubahan struktur paru. Paru pada lanjut usia terjadi peningkatan ruang rugi anatomis karena pembesaran bronkus. Tulang rawan saluran napas mengalami klasifikasi disertai hipertrofi kelenjar mukus. Proses klasifikasi menyebabkan diameter saluran napas besar cenderung menetap, namun diameter saluran napas kecil juga menurun akibat hilangnya dukungan jaringan penunjang sekitar. Adapun tanda dan gejala kanker paru, yang pertama, batuk kadang disertai darah, berat badan turun, sesak napas dan napas pendek, nyeri bagian dada, mengi, nyeri menelan, nyeri tulang, dan sakit kepala. Kanker paru pada lanjut usia harus mendapatkan perhatian khusus karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi umum penderita seperti komorbiditas, status nutrisi, keadaan psikologis, dan status ekonomi. Tata laksana optimal kanker paru pada lanjut usia adalah meminimalkan toksisitas dan memaksimalkan efikasi terapi dengan memperhatikan kondisi umum lanjut usia. Pembedahan masih merupakan pilihan utama pada kanker paru stage awal. Akan tetapi, menurut Surveillance Epidemiology and Result atau SERT Registry melaporkan, usia tua saat operasi kanker paru memperburuk kesintasan, sehingga radioterapi kuratif menjadi pilihan alternatif untuk penata laksanaan kanker paru pada lanjut usia. Menurut CDC 2010, pencegahan dari kanker paru ada 4. Yang pertama, berhenti merokok. Dengan berhenti merokok akan menurunkan risiko terjadinya kanker paru dibandingkan dengan tidak berhenti merokok sama sekali. Semakin lama seseorang berhenti merokok, maka akan semakin baik kesehatannya dibandingkan mereka yang merokok. Bagaimanapun, risiko bagi mereka yang berhenti merokok tetap lebih besar dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok. Yang kedua, menghindari menghisap rokok orang lain. Yang ketiga, membuat lingkungan kerja dan rumah aman dari gas radon. Yang keempat, mengkonsumsi buah dan sayuran yang banyak. Dengan mengonsumsi buah dan sayuran yang banyak, akan membantu melindungi dari kanker paru. Ada beberapa cara merawat pasien kanker paru pada lansia. Yang pertama, mengontrol asupan makanan. Gizi yang baik selama dan setelah pengobatan dapat membantu pasien menjaga berat badan, menjaga energi dan kekuatan, dan membantu pasien dalam pemulihan.
Terkadang kesalahan pada makanan yang dikonsumsi bisa menjadi masalah pada penyakit kanker paru, yaitu kesulitan menelan, muntah, kehilangan nafsu makan, perubahan dalam rasa, dan masalah di perut. Perawat dapat mengatur pola makanan dan memastikan pasien, khususnya tergolong lansia, menerima nutrisi yang mereka butuhkan. Perawat memastikan lansia mengonsumsi makanan dan nutrisi yang seimbang dan menyiapkan obat yang harus dikonsumsi setiap harinya sesuai dengan rekomendasi. Kemudian menjaga lansia agar tetap aktif. Perawat dapat mencari upaya semaksimal mungkin agar pasien lansia yang mengalami penyakit kanker paru untuk dapat bebas mempertahankan kebebasan beraktivitas secara mandiri. Kemudian membantu kebersihan pasien. Perawat dapat melakukan tanggung jawab atas kebersihan dan mendampingi aktivitas sehari-hari lansia seperti memandikan, keramas, dan mengajak keluar lansia untuk jalan-jalan di sekitar rumah, mendatangi suatu acara tertentu, dan lainnya. Kemudian menjaga dan mengecek kesehatan lansia. Perawat dapat membantu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, perawatan luka, atau kondisi lainnya. Kemudian memotivasi dan memberi perhatian pada pasien. Perawat dapat memberi perhatian penuh agar lansia tetap semangat untuk cepat sembuh, sehingga membantu mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, berkomunikasi dengan pasien. Perawat dapat melakukan komunikasi intensif dengan pasien lansia sehingga pasien tidak merasa sendirian atau kesepian di rumah.